Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Setopaya Udang. Kami di sini akan menjelaskan tugas besar pertama, yaitu mengenai analisis karakteristik dan identifikasi model deret waktu pada pergerakan harga saham Uber. Anggota kami beranggotakan Risma Febrianti, Nur Sabrina Muslim, dan saya sendiri Enuka Lulansori. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Untuk latar belakang sendiri, terdapat pergerakan harga saham Uber Technologies Inc. yang sangat volatif dan non-linear menuntut pendekatan analisis yang terukur guna meminimalisasikan resiko investasi. Studi ini mengadopsi metode ARIMA sebagai kerangka dasar peramalan yang diperkuat dengan uji stasioner Almond-Dicke Fuller atau ADF dan teknik diferensi untuk memastikan validitas data. Guna mengatasi subjektivitas dalam penentuan order model manual, diterapkan algoritma optimasi grid search yang menyeleksi kombinasi parameter terbaik secara optimasi berdasarkan nilai error terkecil. Slide selanjutnya. Untuk tujuan sendiri, berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami sampaikan mengenai karakteristik data saham, tugas besar ini memiliki 5 tujuan utama yang disusun secara sistematis. Yang pertama, yaitu analisis karakteristik data. Langkah paling fundamental ini kami bertujuan menganalisis pola pergerakan saham Uber melalui visualisasi grafik dan statistik definitif. Ini penting untuk melihat apakah terdapat tren atau fluktuasi ekstrim di awal analisis. Kemudian yang kedua terdapat uji stasionaritas, yaitu ADF. Karena metode ARIMA mewajibkan data yang stasioner, kami perlu menguji validitas data tersebut. Kami menggunakan uji statistik ADF untuk membuktikan secara matematis apakah data kami memiliki akar unit atau tidak. Kemudian yang ketiga terdapat transparansi data atau differencing. Apabila hasil uji ADF menunjukkan data tidak stasioner, tujuan kami selanjutnya adalah menstabilkan data. Kami melakukan transformasi melalui metode differencing untuk menstabilkan nilai rata-rata atau means agar memenuhi asumsi model. Kemudian yang keempat, terdapat identifikasi order model. Untuk yang keempat ini, setelah data stabil, kami bertujuan untuk mendefinisi struktur model dengan mengamati plot ACF dan PACF. Kami dapat menentukan kandidat order parameter P untuk auto-regresif dan Q untuk movie average secara manual. Dan yang terakhir, terdapat optimasi model atau grid search. Untuk menghindari subjektivitas dan memastikan akurasi tertinggi, kami menerapkan teknik komputasi grid search. Algoritma ini akan menyeleksi ratusan kombinasi model secara optimasi dan memilih yang terbaik berdasarkan nilai error ASI terkecil. Dengan kelima tahapan ini, kami berharap dapat menghasilkan model peramalan yang tidak hanya valid secara statistik, tetapi juga akurat. Slide selanjutnya. Kita memasukin kepada deskripsi data. Untuk penelitian ini, kami menggunakan data harga saham harian Uber. Rentang waktu data yang kami ambil cukup panjang, yaitu mulai dari 10 Mei 2019 hingga 5 Februari 2025. Dengan totalnya kami memiliki 1.444 observasi hari perdagangan bursa. Di dalam dataset ini terdapat 6 variabel utama yang bersedia, yaitu open, high, low, close, volume, dan ADJ close. Namun, mau diperhatikan bahwa fokus utama analisis deret waktu kami bertujuan pada variabel ADJ close atau adjustment close price. Mengapa kami memiliki variabel ini? Karena ADJ close ini mempresentasikan nilai ekonomi yang paling real bagi investor. Nilai sudah disesuaikan terhadap aksi koperasi seperti stock split atau pembagian dividen, sehingga lebih valid dibandingkan harga close biasa. Dan untuk kualitas data sendiri, kita memiliki dua hal, yaitu yang pertama, bersih dan lengkap. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa data yang kami miliki 0 missing value dan 0 duplicates. Dan yang kedua,
data yang kami gunakan yaitu siap pakai. Berarti tidak diperlukan proses imputasi atau penghapusan data prapromosesan. Bisa slide selanjutnya. Mari kita bedah karakteristik data ini lebih dalam melalui tabel dan gambar untuk box plot. Pertama, mari kita lihat perilaku harga saham atau ADJ close-nya ini. Secara statistik, saham Uber memiliki kepribadian yang cukup dinamis. Rata-rata harga sahamnya berada di angka 44,47 USD. Namun, angka rata-rata ini tidak menceritakan kisah selengkapnya. Simpangan baku sebesar 15,59 USD menunjukkan bahwa harga saham ini bisa berayun cukup jauh. Kemudian, saham ini pernah menyentuh titik terendah terdapat di slide berikutnya. Nah, di slide ini bahwasannya saham ini pernah menyentuh titik terendah di 14,82 USD dan melesat hingga 86,34 USD. Di sini kita menemukan fenomena yang sangat kontras, yaitu rata-rata volume perdagangan harian 24,3 juta. Namun diperhatikan pada gambarnya bahwa variabel volume memiliki banyak sekali titik hitam atau outliner. Ini pernah terjadi lonjakan ekstrim di mana volume mencapai 364 juta lembar dalam satu hari. Secara visual, skala volume yang sangat besar dan penuh outliner ini mendominasi dan menenggelamkan skala variabel harga. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Karena saham ini juga pernah menyentuh titik terendah dan melesat hingga 86,34 USD, meskipun memiliki rentang ekstrim tersebut, saham Uber sebenarnya berada di kisaran 30 hingga 55 USD antara kuartil 1 hingga 3. Artinya mayoritas waktu perdagangan dihabiskan pada level harga menengah ini. Bisa slide selanjutnya di plot deret waktu. Untuk plot data deret waktu, di sini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama perubahan level rata-rata atau tren, kemudian perubahan variansi atau volatilitas, kemudian yang ketiga yaitu perilaku fluktuatif jangka pendek. Setelah melihat grafik yang naik turun tadi, kami memverifikasi dugaan bahwa kami secara statistik menggunakan ADF. Pertanyaan sederhana, apakah data ini stasioner? Hasil pengujian menunjukkan angka statistik terdapat pada minus 1,37 dengan p-value sebesar 0,597. Karena nilai p-value ini jauh di atas 0,05, maka secara statistik kami gagal menolak H0. Artinya, dugaan visual kami terkonfirmasi. Data harga saham Uber pada kondisi awal ini terbukti tidak stasioner terhadap rata-rata. Ada tren kuat yang membuat rata-ratanya berubah seiring waktu. Oleh karena itu, data mentah ini belum siap untuk dimodelkan dan membutuhkan pengobatan lebih lanjut. Kemudian, untuk yang poin kedua, yaitu perubahan variansi, masalah kedua yang kami temukan adalah fluktuatis harga yang semakin melebar atau variansi yang tidak konstans. Untuk menjinakkan gejolak ini, kami menerapkan transformasi box plot. Metode ini mencari nilai parameter lambda terbaik untuk menstabilkan data. Kemudian, mengapa kami memilih angka ini dan bukan transformasi logaritma biasa? Angka optimal yang kami dapatkan itu minus 0,24 dan berdasarkan perbandingan nilai log likelihood, lambda minus 0,4 memberikan hasil yang jauh lebih tinggi dan signifikan dibandingkan transformasi ini. Kami mencapai kondisi homodastik di mana variansi data menjadi jauh lebih stabil dan seragam. Dan untuk poin ketiga, terdapat di perilaku fluktuatif jangka pendek. Setelah data ditransformasi, mari kita lihat hasilnya pada gambar yang terdapat di PowerPoint ini. Secara visual, fluktuatif jangka pendek ini terlihat lebih rapi dan seragam. Masalah variasi sudah teratasi. Namun, apakah masalah trennya sudah hilang? Sayangnya belum, karena grafik ini masih memperlihatkan pola tren jangka panjang. Kami melakukan validasi ulang dengan uji ADF kedua pada data transformasi box chop. Meskipun variansi sudah stabil berkat box chop,
Data ini masih belum stabil dalam rata-rata. Oleh karena itu, kami melakukan ke tahap terakhir, yaitu differencing untuk benar-benar menghilangkan tren tersebut. Untuk penjelasan untuk uji ADF, itu akan dijelaskan oleh Nur Sabrina. Baik, selanjutnya adalah uji ADF pada data asli. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan, di slide ini kami akan mulai pemeriksaan kestasioneran rata-rata pada data asli ADJ Close itu menggunakan uji Augmented Decay Fuller atau ADF. Nah, persamaan yang ditampilkan di tengah, rumus yang di tengah, itu adalah bentuk umum model ADF yang kami gunakan untuk menguji apakah deret deret itu punya akar unit atau tidak. Nah, tujuan uji di sini itu adalah untuk mengecek pada level harga aslinya, apakah deretnya itu sudah stasioner dalam min atau masih mengandung tren. Jadi, di sini ada dua hipotesis. Yang pertama itu H0, deret memiliki akar unit, yang berarti non stasioner, dan H1, yaitu deret tidak memiliki akar unit, yaitu stasioner. Nah, dari hasil pengujian statistik di sebelah kanan, kita dapat ADF statistiknya itu sekitar minus 1,37, p-value sekitar 0,597, dan nilai kritis pada 5% sekitar minus 2,86. Karena p-value-nya itu jauh lebih besar daripada 0,05 dan nilai ADF-nya itu masih lebih besar atau kurang negatif daripada nilai kritis, maka kita gagal menolak H0. Kesimpulannya, data ADJ close pada level awal itu bersifat non-stasioner dan ini konsisten dengan plot deret waktunya yang yang menunjukkan tren jelas. Implikasinya, kita perlu melakukan transformasi data, misalnya box-cox dan differencing sebelum masuk ke tahap pemodelan arimanya. Next slide. Nah, selanjutnya adalah uji kestasioneran variansi. Nah, slide selanjutnya ini yang di sini, ini tuh fokus pada kestasioneran variansi. Jadi yang kita lihat bukan lagi minnya, tapi seberapa stabil sih penyebaran datanya. Nah, rumus yang ada di sini, yang ada di slide ini, itu adalah rumus transformasi box Cox-nya, yang tujuannya membuat variansi data menjadi lebih konstan atau homoskedastik. Syaratnya data harus bernilai positif, dan syarat ini sudah terpenuhi karena ADJ close-nya itu selalu lebih besar dari 0. Nah, dari hasil estimasi parameter di kanan atas ini, diperoleh kalau lambda optimalnya itu di sekitar minus 0,239 dengan nilai log likelihood maksimum sekitar minus 3842,07 dan batas bawah confidence level 95% berada di sekitar minus 3843,99. Nah, di bagian perbandingan validitas model itu terlihat bahwa ada dua nih. Yang pertama itu ada log likelihood pada lambda 1 tanpa transformasi, yaitu di sekitar minus 3966,03. Dan yang kedua itu log likelihood untuk lambda sama dengan 0, yaitu transformasi log sekitar minus 3846,85. Dan dua nilai ini tuh masih lebih buruk dibandingkan lambda minus 0,24. Jadi kesimpulannya di slide ini, baik data asli maupun transformasi log itu belum cukup efektif untuk menstabilkan variansinya, dan transformasi box Cox dengan lambda minus 0,24 itu memberi stabilitas variansi terbaik secara statistik. Next slide. Selanjutnya adalah visual data setelah box Cox-nya. Nah, di sini visualisasi deret setelah transformasi box Cox dengan lambda minus 0,24. Nah, dari grafik ini kita tuh bisa nge-highlight tiga poin. Apa aja tuh? Yang pertama, ada pola tren masih cukup dominan. Jadi level harganya itu tetap bergerak naik turun dalam jangka panjang, yang artinya transformasi ini belum menghilangkan tren min. Yang kedua, kalau dilihat dari fluktuasi jangka pendek, rentang naik turunnya sekarang itu lebih stabil dibandingkan data awalnya. Ini menunjukkan kalau variansinya itu sudah jauh lebih homoskedastik. Nah, yang ketiga, dari
dari sini kita tuh bisa ambil kesimpulan sementara kalau Boxcox dengan lambda minus 0,24 berhasil menstabilkan variansi. Tapi untuk membuat minnya stasioner, kita masih perlu langkah lanjutan, yaitu dengan cara differencing dan uji ADF ulang pada data yang sudah ditransformasi. Next slide. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan kestasioneran data uji ADF setelah Boxcox-nya. Nah, hasil uji ADF pada data yang sudah ditransformasi Boxcox di sini tuh menjelaskan mengenai uji ADF pada data yang sudah ditransformasi Boxcox. Tujuannya itu untuk memastikan apakah setelah variansi distabilkan, rata-rata deretnya sudah stasioner atau belum. Dari hasil pengujian itu kita dapat eh, kalau ADF statistiknya itu bernilai sekitar minus 1,65, terus p-value-nya sekitar 0,454, dan dengan jumlah lag yang digunakan sekitar 13. Nah, di bagian analisis keputusan di sini di kanan atas, karena p-value-nya itu 0,454 masih lebih besar dari 0,05 dan nilai ADF-nya itu tetap belum melewati nilai kritis, maka kita masih gagal untuk menolak H0-nya. Kesimpulannya, meskipun masalah variansinya sudah cukup teratasi oleh Boxcox, deret masih non-stabil dalam min. Itu sebabnya pada langkah berikutnya, kami akan menerapkan differencing pada orde pertama untuk benar-benar menghilangkan tren dan membuat deret siap digunakan dalam pemodelan Arimanya. Next slide. Nah, selanjutnya adalah penanganan data tidak stasioner dengan differencing. Di sini, hmm, di sini akan menjelaskan bagaimana kami menangani data yang tidak stasioner pada min dengan metode differencing. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tren dan perubahan level yang berjalan pelan, sehingga setelah proses ini nantinya deret waktunya itu berfluktuasi di sekitaran 0 dan memenuhi asumsi stasionernya. Nah, secara teknis, kami itu melakukan differencing orde pertama pada data yang sudah ditransformasi Boxcox tadi dengan rumus yang ada pada slide ini. Salin dia di sini. Nah, hasilnya itu bisa dilihat pada eh, gambar, pada visualisasi di samping di salin dia ini. Kalau nilai ZT-nya itu sekarang berosilasi di sekitar 0 dan rentang fluktuasinya itu relatif stabil. Beberapa spike besar yang tampak hanya kami anggap sebagai shock pasar sesat, bukan pola jangka panjangnya. Nah, next slide. Nah, untuk memastikan secara statistik, kami itu melakukan uji ADF lagi pada deret ZT-nya. Hasilnya adalah statistik ADF ada bernilai di sekitar minus 10,34 dengan p-value sekitar 2,72 kali 10 pangkat min 18 yang jauh di bawah 0,05 dan jauh melewati semua nilai kritis yang ada pada salin dia. Dan dari sini tuh kami dapat menyimpulkan bahwa H0 ditolak dengan deret ZT sudah stasioner dalam min. Artinya, satu kali differencing saja atau yaitu D sama dengan 1 itu sudah cukup dan kami tidak perlu menambahkan orde differencing lagi karena justru hal itu beresiko membuat deret menjadi terlalu acak atau over differencing. Next slide. Selanjutnya adalah identifikasi orde ACF dan PACF-nya. Nah, setelah deret ZT-nya itu dinyatakan stasioner, langkah berikutnya itu adalah mengidentifikasi orde model Arimanya. Di sini kami menggunakan dua alat utama, yaitu ACF dan PACF. Nah, secara konsep, ACF-nya ini untuk mengukur korelasi antara nilai sekarang dengan beberapa lag ke belakang, sehingga biasanya dipakai untuk membaca kandidat komponen MAQ-nya. Sementara PACF
dia itu untuk mengukur korelasi langsung antara ZT dan ZT minus setelah pengaruh lag di antaranya itu dihilangkan sehingga lebih cocok untuk mengidentifikasikan kandidat ARP. Nah, pada deret yang sudah stasioner, pola cut off atau tailing off pada HF dan PHCF ini biasanya bisa memberi petunjuk awal order P dan Q. Next slide. Nah, pada visualisasi di salin dia ini terlihat bahwa selain pada leg 0, hampir semua spike baik di ACF maupun di PACF itu masih berada di dalam pita kepercayaan dan tidak ada spike besar yang konsisten muncul pada leg tertentu. Artinya, kita tidak melihat pola cut off yang jelas ataupun tailing off yang kuat. Pola seperti ini tuh menunjukkan kalau struktur autokorelasi yang tersiksa itu cukup lemah dan deret ZT-nya itu setelah transformasi Box-Cox dan differencing itu cenderung mendekati proses white noise. Nah, berdasarkan hasil tersebut, model yang paling sederhana dan masih konsisten dengan pola ACF-PACF-nya adalah ARIMA 010 atau bisa juga disebut random walk dengan satu kali differencing. Namun, buat memastikan kualitas model pada tahap pemodelan di Tubes 2, nantinya kami tetap akan mempertimbangkan beberapa model order rendah lain, kayak seperti ARIMA 110 atau ARIMA 011, lalu membandingkannya menggunakan kriteria informasi seperti AIC, dan juga melihat performa peramalannya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan mengenai code-nya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Risma Febrianti. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari kode collab-nya. Nah, di sini kita awalnya itu men-set data atau memasukkan datasetnya. Lalu kita lakukan data analisis untuk mengecek apakah datanya itu memiliki duplikat, data nol, dan lakukan cleaning data jika diperlukan. Di sini kita bisa lihat contoh datanya. Lalu di sini kita bisa lihat data infonya, dan dilihat dari data infonya, data tidak memiliki nilai 0 dari 1444 entries. Jadi ini datanya sudah terisi semua, dan dicek duplikat itu data tidak memiliki duplikat. Lalu kita bisa mengecek box plotnya. Nah, di sini jika dilihat dari gambarnya itu, untuk kolom volume ini memiliki banyak outlier atau noise-nya. Karena jika kita lihat lagi dari contoh datanya, data volume itu memiliki perhitungan dan skala yang berbeda dengan kolom yang lain. Jadi wajar saja jika datanya sangat berbeda dengan kolom-kolom lainnya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan data.describe untuk melihat deskripsi statistik data untuk kolom numerik. Nah, karena datanya ini semuanya kolom numerik, jadi datanya ada semua untuk kolomnya dan informasinya. Nah, lalu kita bisa langsung mengplot datanya untuk melihat movement atau gerakan dari kolom yang dipilih, yaitu kolom ADJ close. Nah, di sini kita juga lakukan untuk mengecek datanya apakah positif atau tidak. Nah, di sini datanya itu sudah positif, lalu kita bisa lakukan untuk plottingnya menggunakan plotly. Nah, di sini kita bisa lihat datanya itu terlihat ada tren, namun hasilnya itu bisa subjektif, jadi tergantung dengan yang mengobservasinya. Nah, di sini juga kita bisa lihat dekomposisinya itu. Jadi datanya dipecah menjadi 3 macam. Plotnya itu ada 3, yaitu data plotnya untuk mengecek trennya, lalu untuk seasonal, untuk mengecek seasonalnya, dan residual atau mengecek noise-nya. Nah, di sini dapat dilihat dari data tren itu masih terlihat ada sedikit pergerakan naik. Nah, untuk seasonal juga ini datanya sangat tipis, sangat naik turun, hampir seperti sisir, jadi kemungkinan tidak seasonal. Dan untuk residual ini adalah untuk white noise-nya atau noise-nya. Nah, di sini kita juga bisa lakukan cek
plot ACF dan PACF untuk data yang belum dilakukan transformasi apapun. Nah, jadi di sini kita lihat datanya itu ACF itu turunnya secara eksponensial dan sangat lambat. Nah, untuk PACF-nya itu datanya langsung turun pada leg ke-1. Nah, jadi selanjutnya itu kita bisa langsung mengecek untuk stasionaritas terhadap variansi dan terhadap mean. Untuk variansinya sendiri kita lakukan transformasi Box-Cox dengan signifikan levelnya itu 5% dan confidence levelnya itu 95%. Nah, di sini kita cek juga untuk plot box plotnya. Nah, box cox-nya. Nah, jadi jika kita melihat dari plotnya ini, data asli kita itu berada di lambda sama dengan 1. Tapi ketika kita tarik sampai atas itu, datanya itu bertabrakan atau berpotongan dengan kurva biru yaitu log likelihood. Nah, selain itu, untuk hal ini tuh menunjukkan bahwa datanya itu tidak stasioner terhadap variansi, karena tidak sampai ujung, jadi tidak sampai puncak. Nah, di sini kita melihat lambdanya itu yang hampir atau sampai puncak untuk melihat lambda optimalnya agar data itu stasioner terhadap variansi. Jika dilihat dari legend itu, estimasinya itu yang optimal itu ada di sekitar minus 0,2393 untuk lambdanya. Nah, setelah itu kita langsung lakukan, kita lakukan transformasi Box-Cox dengan nilai lambda optimalnya, dan hasilnya akan menjadi seperti berikut. Datanya itu tidak terlalu lebar untuk naik turunnya. Nah, setelah itu kita bisa juga mengecek stasioneran data menggunakan ADF pada data Box-Cox ini, pada data yang sudah diubah Box-Cox-nya itu. Bentar. Nah, setelah itu kita bisa mengecek ADF-nya juga untuk data yang sudah ditransformasi Box-Cox ini. Nah, jika dilihat itu, datanya itu masih belum stasioner karena nilai ADF-nya masih lebih besar daripada critical value 5%, dan p-value-nya itu masih kurang dari 0,05. Jadi, data masih belum stasioner dan masih harus lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu differencing untuk untuk mengubah data menjadi stasioner terhadap rata-rata. Nah, di sini kita lakukan differencing dan memasukkan D order sama dengan 1 karena setiap differencing D-nya akan bertambah. Nah, di sini datanya setelah differencing menjadi lebih berada di sekitaran 0. Dan jika kita lakukan lagi cek ADF itu, datanya itu sudah stasioner. Dilihat dari nilai ADF statistiknya yang kecil, dan yang lebih kecil daripada nilai critical value pada 5%, dan juga p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, setelah itu datanya itu sudah stasioner terhadap variansi dan mean. Lalu kita bisa lagi melakukan plotting ACF dan PACF untuk data yang sudah ditransformasi ini. Nah, di sini kita bisa melihat dari hasilnya itu, datanya itu sudah tidak turun secara eksponensial. Enggak. Setelah itu kita bisa lihat dari plotnya itu, jika kita menghitung dari titik-titik ini atau legs-nya itu sampai 40, kita bisa melihat titik mana sih yang keluar dari batas garisnya ini. Nah, di sini kita bisa melihat ini adalah 0, ini adalah 1, ini 2. 2 keluar dari garis, maka 2 kita masukkan ke dalam nilai key atau orde yang bisa dijadikan untuk calon model. Nah, di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Di sini juga kita bisa lihat untuk PACF-nya.
Dan setelah dihitung secara manual, dilihat secara manual, kita bisa mengidentifikasi bahwa dengan D sama dengan 1, ACF itu memiliki korelasi yang signifikan pada leg ke 0, 2, 6, 8, dan 12, sedangkan untuk PACF-nya sendiri memiliki signifikan pada datanya itu signifikan pada leg 0, 2, 6, 8, 12, dan 17. Oke, selanjutnya kembali ke Brina. Baik, dari yang telah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa data saham Uber untuk variabel ADJ close pada periode 10 Mei 2019 sampai dengan 5 Februari 2025 awalnya itu bersifat non-stasioner, baik dilihat dari TEN maupun hasil uji ADF. Melalui transformasi Box-Cox dan dilanjutkan dengan differencing order pertama, deret yang kami peroleh itu menjadi stasioner dan sudah memenuhi asumsi dasar untuk pemodelan deret waktu. Dari analisis ACF dan juga PACF, struktur autokorelasinya yang tersisa relatif lemah dan mendekati white nose, sehingga model ARIMA berorder rendah, khususnya ARIMA 010, dapat dijadikan kandidat model awal. Pada tahap berikutnya, di tugas 2 nanti, model ini akan kami bandingkan dengan beberapa model alternatif lain untuk mendapatkan model peramalan harga saham Uber yang paling akurat. Segitu saja dari kelompok Soto Pak Odang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.